Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi. Selamat datang di tutorial MySQL saya yang pertama. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya database dan sedikit perkenalan dengan MySQL. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah nyobain pakai aplikasi kayak Excel gitu, atau mungkin Microsoft Access, mungkin gak asing lagi sama yang namanya istilah kayak columns atau row gitu ya. Ada kolom, ada baris, ada tabel gitu. Nah, di database juga sama, hampir mirip kayak gitu sebenarnya. Jadi kita punya tabel, punya kolom, dan masih banyak lagi. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang terminologi apa aja sih yang bakal kita gunakan selama tutorial ini berlangsung. Jadi ya kurang lebih ini adalah dasar-dasar yang akan kita bahas ke depannya gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. So, what is database? Jadi apa itu database? Database adalah sebuah koleksi data yang terdiri dari beberapa tabel, di mana masing-masing tabel menyimpan informasi yang serupa. Jadi informasinya itu sama dari setiap tabel itu. Tabel guru yang nyimpan data guru, tabel siswa yang nyimpan data siswa gitu ya. Nah, harap diingat bahwa database adalah sebuah koleksi data, tapi dia nggak nyimpan sembarang data gitu ya. Jadi database adalah sebuah koleksi data yang terstruktur gitu, dimana strukturnya itu adalah ya si tabel ini gitu. Oke, cukup simpel kan? Jadi database adalah koleksi data yang terdiri dari tabel. Oke, lanjut. Nah, di sini contohnya, saya punya database, dan database itu terdiri dari beberapa tabel, ya kan? Benar kan? Nah, seperti ini kurang lebih. Ini misalnya saya punya sebuah sistem akademik gitu ya, sistem akademik di sekolahan misalnya. Nah, di sini ada kayak saya punya tabel guru. Tadi disebutkan bahwa tabel menyimpan informasi yang serupa. Serupa itu kayak gimana? Kayak gini. Kenapa serupa? Karena di dalam tabel ini saya bakal punya NIP guru, terus kemudian saya punya nama guru. Jadi datanya itu sama. Ini data NIP ya NIP semua, nama guru ya nama guru semua gitu. Gak ada yang berbeda. Gak mungkin ini NIP guru tiba-tiba ada NIP siswa, ya siswa nggak ada NIP-nya kan gitu. Jadi guru dengan tabel gurunya, misalnya ini saya punya tabel siswa, isinya adalah nomor induk siswa misalnya, nomor induk siswa, kemudian punya nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir si siswa tersebut gitu. Dan ini isinya ya data siswa semua gitu kan. Dan mata pelajaran sama, bisa kode mata pelajaran dan nama mata pelajarannya, seperti itu. Jadi database terdiri dari beberapa tabel. Nah, apa sih si tabel sendiri itu? Nah, kalau buat teman-teman yang penasaran sama gambar tadi, di dalam database ada tabel. Nah, di dalam tabel ada apaan? Nah, ini kita bahas. Tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom dan baris. Kolom akan menjadi seperti kategori, di mana setiap rows atau baris akan menjadi isi dari kategori tersebut. Sedangkan baris adalah tempat memasukkan data atau data entry-nya. Jadi yang kita akan masukkan itu ya si row, bukan kolom. Kolom gak akan bisa kita rubah-rubah, gak akan bisa kita apa namanya ya gak bisa kita aruh-aruh lah dari data gitu. Harap diingat-ingat bahwa tabel itu terdiri dari kolom dan baris ya. Mungkin untuk yang pernah bikin tabel pasti ngerti lah ya. Nah, seperti ini bentuk tabel. Simpel kan? Ya simpel. Jadi seperti ini. Ini yang saya miliki ini adalah sebuah tabel. Dan di mana tabel itu terdiri dari kolom yang mana merupakan kategori. Dan kemudian tabel itu selain terdiri dari kolom juga terdiri dari baris, disusun dari baris. Nah, jadi kolom adalah kategori. Jadi nama ya nama semua isinya. Usia isinya usia semua. Kolom ya isinya si kota ya isinya kota tempat tinggal semua gitu ya, kota semua. Nah, rows adalah data entry, jadi data yang dimasukkan gitu. Data ini bisa berubah-ubah. Bisa aja nih saya masukin si Juki gitu ya, usianya 15 tahun, kotanya New Delhi gitu ya. Bisa aja saya masukin gitu. Jadi rows atau baris itu adalah sebuah data entry. Jadi data yang bisa dimasukin, data yang bisa dirubah-rubah, bisa ditambahkan, bisa dihapus gitu ya. Sedangkan kolom bersifat sebagai kategori gitu.
gitu. Oke, sampai sini semoga dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan nanti ditanya aja di kolom komentar. Dan kemudian kita lanjut nih ya. Lanjut. Nah, misalnya begini. Saya punya daftar nama teman saya, di mana kolom pertama adalah nama, di kolom kedua adalah usia, dan kolom yang terakhir adalah kota tempat tinggal teman saya ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa setiap satu baris adalah satu data entry. Misalnya saya punya Budi, usianya 19 tahun, tinggal di kota Jakarta. Nah, ini satu entry nih. Ini adalah satu kesatuan, satu row ini ya. Nah, begitu kurang lebih. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pencarian dari kontak teman saya ini. Misalnya coba tolong cariin nama Dodi dari nama teman saya gitu ya. Maka si database akan mencari yang namanya dari kolom nama. Kemudian dia akan cari mana yang namanya Dodi. Nah, ini hasilnya. Wah, ternyata teman saya yang bernama Dodi itu usianya 61 tahun dan dia tinggal di kota Semarang sekarang. Nah, begitulah caranya database bekerja kurang lebih gitu ya secara teknis. Dia akan mencari satu-satu gitu. Nah, sekarang coba bayangin kalau misalnya data yang kita punya ini adalah data yang menampung seluruh rakyat Indonesia gitu. Data se-Indonesia gitu. Jadi ada banyak jutaan rakyat Indonesia di sini. Nah, bayangkan ini data dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Coba kita cari si orang yang bernama Anissa ini. Kalau dicari, jadi misalnya saya bilang, database, coba kamu cari orang yang bernama Anissa. Pasti hasilnya bakal banyak. Bisa mungkin 5.000 atau mungkin 10.000 atau mungkin 100.000, mungkin saya nggak tahu. Jadi database nanti akan menampilkan semua orang yang bernama Anissa. Jadi akan muncul Anissa usia 20 tahun di Bogor, ada Anissa 35 tahun di Bandung, ada Anissa 42 tahun di Jakarta misalnya, ada Anissa yang 10 tahun di Jogja gitu ya. Nah, bisa aja kita dapat hasil yang banyak gitu. Padahal yang kita ingin cuman Anissa 20 tahun di Bogor ini gitu ya. Karena terjadi hal tersebut, akhirnya kita bingung kan tuh. Jadi, untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian di database gitu ya, ada baiknya, bukan ada baiknya, sebuah database itu harus mempunyai yang namanya primary key. Jadi, apa itu primary key? Primary key adalah sebuah kolom yang sifatnya unik. Jadi, unik itu setiap orang atau setiap data itu nggak ada yang sama si datanya. Nah, bisa dilihat di sini kalau semua tabel harus memiliki primary keys. Ya iyalah, supaya gampang dicari gitu maksudnya. Oke. Untuk kasus tertentu dimungkinkan tidak ada primary keys. Kayak gimana? Nanti aja itu. Teman-teman bakal ngerasain sendiri kok. Oke, langsung aja. Ini adalah contoh menggunakan yang namanya primary key. Jadi, daripada kita mencari yang namanya Anissa usia 20 Bogor gitu ya. Kalau misalnya kita lakukan, database cari yang namanya Anissa, maka bakal banyak hasilnya dan gak akurat. Kita lakukan seperti ini. Database cari orang dengan nomor induk KTP 1 gitu ya, NIK 1. Maka dia akan cari dari NIK, dia cari angka 1. Oh, ternyata namanya Anissa usia 20 tahun di Bogor. Dan ini adalah orang yang saya cari gitulah. Jodoh meren lain teuing katang. Oke, jadi ya, kita udah bisa nemuin dengan yang namanya primary key. Kenapa primary key bisa mencegah kita kesulitan kayak di yang sebelumnya? Karena nih, kita ada punya dua Anissa nih. Kalau kita sebutkan NIK-nya atau primary key-nya, dia berbeda dong. Jadi itulah kenapa yang namanya primary key itu setiap baris tidak boleh ada yang sama. Jadi kalau misalnya dia ada NIK 1 dia bakal error gitu. Jadi NIK atau primary key adalah sebuah ciri khas gitu ya, kurang lebih. Nah, selain itu, selain bisa dimanfaatkan untuk mencari, primary key juga bisa kita manfaatkan untuk menghapus data. Coba misalnya begini. Saya punya sebuah website, misalnya ya, website toko online. Dan ini adalah member-membernya gitu. Ada member yang namanya Anissa, Budi, Cici, Dodi, Anissa lagi gitu. Nah,
Kalau misalnya saya perintahkan database untuk menghapus member yang namanya Anissa gitu ya, padahal Anissanya saya maunya Anissa yang ini gitu, karena dia udah lama nggak aktif. Saya perintahkan, hey database, hapus nama member Anissa gitu ya, member yang bernama Anissa. Maka dia akan menghapus si NIK1 ini nih, yang orang Bogor. Jadi dia akan menghapus si Anissa yang di Bogor, si Anissa yang ada di Bandung akan dihapus. Kenapa? Karena saya memerintahkan untuk menghapus si nama Anissa ini. Padahal yang saya minta adalah ini, si Anissa yang di Bandung, karena dia udah lama gak aktif di toko online saya misalnya. Seperti itu. Jadi fungsi primary key bisa kita gunakan begini. Daripada kita perintahkan, hey database, hapus yang namanya Anissa, kita bisa lakukan perintah, hey database, hapus yang NIK-nya 5. Maka dia akan menghapus Anissa yang di Bandung ini. Begitu kurang lebih. Nah, itu kurang lebih untuk pengenalan database ya, sederhananya untuk saat ini. Dan kemudian kita akan berkenalan dengan yang namanya SQL. Jadi, apa itu SQL? SQL adalah bahasa yang digunakan dalam operasi database. Atau bahasa, akronimnya sih Structured Query Language gitu. Jadi bahasa query yang terstruktur. Jadi SQL adalah bahasa yang digunakan dalam operasi database, hampir sama kayak Java mungkin. Jadi Java adalah bahasa pemrograman, sedangkan SQL adalah bahasa pemrograman database. Bisa dibilang seperti itu. Dan MySQL, apa itu MySQL? MySQL adalah software yang digunakan untuk melakukan operasi SQL, atau bisa disebut sebagai DBMS, Database Management System. Nah, jadi MySQL ini bisa dibilang mirip-mirip sama kayak platform Java itu mungkin NetBeans lah gitu ya. Jadi MySQL adalah software yang digunakan untuk melakukan operasinya, sedangkan SQL adalah bahasanya gitu. Apa sih kelebihannya MySQL? Kenapa saya milih MySQL? Jadi MySQL itu punya speed yang cukup baik, punya reliability yang cukup baik, jadi dia bisa diandalkan gitu ya. Dia punya scalabilitas yang cukup baik, cukup bisa diperluas gitu, cukup besar cakupannya. Kemudian user friendly gitu. Jadi terus juga MySQL itu banyak yang mempelajari, banyak yang menggunakan, jadi bakal banyak banget kelebihannya buat teman-teman. Tapi yang paling penting adalah dia gratis. Itu dia yang paling penting. Nah, sebenarnya software untuk melakukan operasi SQL itu ya, DBMS itu nggak cuma MySQL sih, ada kayak PostgreSQL, ada Firebird, ada juga yang namanya Oracle gitu ya, ada Microsoft SQL Server. Tapi di sini yang akan saya gunakan adalah MySQL. Kenapa? Karena dia gratis dan juga banyak usernya gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai sini aja dulu. Kalau ada pertanyaan yang dibingungin, mangga silahkan ditanyain aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again next video guys. Thank you very much.